Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di dunia investasi properti dan topik kali ini kita akan bahas tentang macam-macam KPR. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Jadi nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti, juga jadi dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung, video saya ini banyak membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita balik ke topik ya, tentang macam-macam KPR. Jadi sobat properti, ternyata KPR itu banyak macamnya ya, nggak cuma satu loh. Nah, nanti kita akan bahas nih. Jadi dari catatan saya ada 4 macam KPR berdasarkan dari pengenaan bunganya. Nah, bicara soal KPR tentunya tidak terlepas daripada tenor KPR. Tenor KPR itu artinya panjangnya jangka waktu pinjaman Anda. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25, dan 30 tahun. Lalu tenor apa yang cocok untuk Anda? Nah, Anda bisa klik link video di sebelah sini ya. Saya pernah membahas tentang best tenor KPR. Jadi Anda bisa lihat mana tenor yang terbaik untuk Anda. Oke, kita balik ke macam-macam KPR. Kita bahas KPR nomor 1. Jenis KPR pertama adalah KPR konvensional. Jadi KPR konvensional ini apa? Ini adalah KPR sejuta umat. Ini yang paling banyak orang tahu. Fix sekian tahun, habis itu floating, something like that. KPR konvensional ini dihitung menggunakan bunga efektif, yang mana nantinya menggunakan compounding interest. Dan biasanya suku bunga yang ditawarkan ada fix 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, tentunya semakin lama jangka fix waktu yang ditawarkan, tentu bunganya juga semakin besar. Nah, contoh yang terjadi adalah misalkan Anda dikasih fix 2 tahun, fix sebesar 7% bunganya. Nah, kalau Anda dikasihnya ditawarkannya fix 10 tahun, maka bunganya itu adalah sebesar 11%, misalnya seperti itu. Nah, setelah masa fix, maka Anda akan mengalami masa floating. Nah, floating ini berkisar antara 12,5 sampai 13%. Jadi masing-masing bank berbeda-beda ya. Dan tergantung juga dengan kondisi perekonomian negara saat itu. Ada satu bank yang dominan banget dalam memberikan bunga KPR. Jadi bunganya murah sekali. Jadi kalau ibaratnya kalau apple to apple, diadu banknya ya kalah biasanya sama bank yang satu ini gitu loh. Jadi bank-bank itu juga mesti kreatif ya, jangan cuma hanya ngadu bunga saja. KPR jenis kedua ya ini adalah KPR syariah. Nah, KPR syariah ini tentu sesuai dengan syariat Islam. Kelebihan daripada KPR syariah ini tentunya dari awal sampai akhir cicilannya cenderung tetap. Tapi memang agak kurang kompetitif jika dibandingkan dengan KPR konvensional dalam segi bunga. Tetapi KPR syariah ini memiliki kelebihan dalam hal pelonggaran, lebih longgar, lebih fleksibel dalam aturan LTV, loan to value, yang mana berimbas pada DP-nya Anda bisa keluarkan lebih kecil. Saat ini ada loh model KPR syariah yang modelnya tiering. Jadi modelnya mirip-mirip dengan model KPR konvensional yang pakai model fix sekian tahun, nanti stepping up tahun berikutnya dan seterusnya seperti itu. Nah, model tiering ini mirip-mirip dengan bank konvensional. Jadi ini memang balik lagi ke kreatif-kreatifnya bank masing-masing ya. Dan model tiering ini yang saya tahu hanya beberapa bank syariah saja yang baru mengaplikasikan model tiering seperti ini. Jadi belum semua bank syariah ya bisa menggunakan model tiering seperti ini. Nah, nanti Anda bisa cari tahu di bank syariah mana saja. KPR jenis nomor 3 yaitu adalah KPR offset mortgage. Ini adalah salah satu jenis KPR yang favorit saya, ya, yang saya sukai. Nah, KPR jenis ini pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya offset. Offset itu kan artinya bertukar tempat ya. Bentuk KPR ini dia dibundling antara KPR dengan tabungan. Dan jenis KPR ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki usaha wira swasta. Anda bisa putar uangnya di tabungan ini. Ataupun Anda yang sebagai bekerja karyawan yang bisa memarkir uangnya di sini. Jadi cocok banget nih tabungan yang dibanding dengan KPR ini, Anda bisa memarkir uangnya seperti itu. Kenapa harus diparkir? Karena uang yang Anda parkir di tabungan KPR ini bisa mengurangi pokoknya. Nah, kita lihat ya supaya lebih jelas, kita lihat hitungannya seperti apa. Misalnya nih, si A pinjam uang 1M, ya, bunganya 10%, tenornya 20 tahun.
Berarti besarnya cicilan adalah sebesar 9.650.216,45. Nah, di mana kalau dipecah angsuran pokoknya sebesar 1.316.883,12 dan angsuran bunganya sebesar 8.333.333,33. Jangan pusingin sama angka-angka dari mana ya. Anda tinggal download aja financial calculator dan Anda bisa tinggal masuk-masukkan saja angka-angka yang Anda mau, berapa besar pinjamannya, tenor berapa, bunganya berapa. Nah, dari sini bisa langsung keluar angka-angkanya. Jadi semisal kalau Anda memarkirkan uang Anda 300 juta di tabungan KPR ini, ya, maka uang Anda akan dibungakan sebesar 75% dari bunga KPR. Jadi misalnya bunga KPR-nya sebesar 10%, maka Anda akan dibungakan 75% kali 10% sebesar 7,5%. Ya. Nah, bunga KPR-nya itu, bunga tabungannya Anda parkirkan di sana sebesar 300 juta, itu akan langsung mengurangi pokoknya. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi biar lebih, Sobat Properti biar lebih jelas ya. Nah, misalkan Anda pinjam sebesar 1M ya. Jadi yang tabel sebelumnya itu yang konvensional. Nah, sekarang yang dibundling nih sama offset mortgage. Nah, Anda punya tabungan 300 juta. Nah, angsuran pokoknya berapa? Angsuran pokoknya sama, 1.316.883,12. Nah, Anda dapat bunga tabungan KPR sebesar 2.416.780. Itu dapat dari 300 juta yang Anda parkirkan di tabungan KPR itu. Angsuran bunganya berapa? Angsuran bunganya 5.916.553,33. Total angsurannya gimana? Total angsurannya tetap sama, 9.650.216,45. Tapi komponennya yang beda. Karena bunga dari uang yang Anda parkirkan sebesar 300 juta itu langsung mengurangi pokoknya. Sehingga apa? Sehingga pinjaman Anda akan lebih cepat lunas. Apalagi kalau Anda bisa punya uang sebesar 1,3M kira-kira ya, dan Anda parkirkan di sana, maka Anda tidak perlu bayar bunga sama sekali. 0 bunganya. Jadi semua cicilannya tetap ya 9 juta sekian, tapi itu semuanya langsung mengurangi pokoknya. Nah, seru kan? Nah, makanya ini salah satu yang menjadi favorit saya. Dan saat ini belum semua bank memiliki program offset mortgage. Yang setahu saya baru ada 5 bank yang di Indonesia yang memiliki program KPR offset mortgage. Nah, silakan dicari ya Sobat Properti. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah KPR transparansi. Nah, ini menurut saya juga satu KPR yang fair ya, yang fair. Jadi sejak tahun 2013 pemerintah Indonesia tuh udah menghimbau kepada bankir-bankir Indonesia bahwa lu jangan ambil untung banyak kan dong, ya kan? Coba untungnya 3,5% sampai 4% aja deh. Gitu, kurang lebih gitu bahasanya. Nah, 3,5%, 4% dari mana? Nah, 3,5%, 4% dah dihitung dari plusnya dari BI rate tenor 12 bulan. Semisal BI rate-nya itu tenor 12 bulan ada di angka 7,5%. Maka KPR transparansi ini akan memberikan bunga sebesar dari awal ya. Jadi kagak ada sistem fix ya, beda ya. Dari awal ibaratnya sudah floating, tapi floatingnya ini jelas ya. Kalau KPR konvensional kan kamu dikasih fix, dikasih gimmick awal yang enak, tapi floatingnya nggak jelas patokannya apa. Tapi kalau KPR transparansi ini, floatingnya dari awal udah jelas patokannya apa. Jadi BI tenor 12 bulan misalnya 7,5%. Terus kamu, si bank itu misalkan mengambil keuntungan plus 3,5%. Jadi total kamu akan dikenakan bunga sebesar 11%. But you know where the number comes from, right? Jika suatu saat BI rate-nya ini tenor 12 bulan turun menjadi 7% misalnya, maka otomatis bunga KPR Anda akan langsung di-adjust 7% tambah 3,5% menjadi 10,5%. Ya, jadi which is ini sangat fair sekali lah. Ada beberapa bank juga yang menggunakan patokannya bukan BI rate tenor 12 bulan ya, tapi ada juga yang menggunakan JIBOR. JIBOR ini adalah Jakarta Interbank Offer Rate. Nah, jadi ada yang pakai JIBOR 3 bulan, 3 months plus 6%. Jadi semisal JIBOR 3 bulan ini sebesar 3,75% plus 6%, maka bunga floating Anda di 9,75%. Nah, jadi masing KPR transparansi ini sekali lagi baru ada di beberapa bank. Jadi Sobat Properti mesti rajin cari tahu nih di bank apa aja yang ada KPR transparansi. Nah, seru kan? Jadi
Sobat Properti punya banyak pilihan KPR nih sekarang. Jadi nggak cuma KPR konvensional doang. Jadi ada KPR syariah, ada KPR offset mortgage, ada KPR transparansi. Nah, yuk tuliskan komen di bawah ini. Apa jenis KPR Anda? Dan sebutkan dong, sharing dong, apa sih kelebihan kekurangan yang Anda rasakan selama ini. Nah, demikian sharing dari saya, Sobat Properti. Semoga bisa memberikan Anda pencerahan tentang macam-macam KPR. Silakan like video saya jika Anda merasa bermanfaat dan tuliskan di komen tentang pertanyaan Anda dan saya akan segera membalas pertanyaan Anda. Atau Anda bisa tuliskan topik apa yang Anda mau bahas. Siapa tahu saya bisa membahasnya di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi secara cerdas.